Hey ho Pop Gengs! Gara-gara pandemi virus corona dan lockdown yang diberlakukan, banyak maskapai penerbangan terlilit krisis hingga nyaris bangkrut. Jauh sebelum pandemi menyerang, emang udah ada beberapa maskapai Indonesia yang duluan menyatakan diri bangkrut sih. Maskapai apa aja? Yuk langsung disimak sampai habis. Baik, mari kita mulai dengan salah satu maskapai penerbangan nasional yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Indonesia, yaitu Merpati Nusantara Airlines. Maskapai ini sudah ada sejak era pemerintahan Soekarno, tepatnya di tahun 1962. Namun sejak tahun 2008, Merpati mengalami masalah keuangan dan selalu diselamatkan oleh pemerintah. Hingga akhirnya total hutang Merpati mencapai 6,7 triliun rupiah. Ditambah kondisi internal perusahaan yang memburuk, maskapai ini pun dihentikan pengoperasiannya tepat pada tanggal 1 Februari 2014. Pemerintah menyatakan bahwa Merpati bisa kembali terbang jika mampu melunasi hutang yang terus berlipat ganda. Sempat ada kabar angin segar menyatakan bahwa tahun 2019 Merpati akan kembali beroperasi karena ada investor yang siap menyuntikkan dana. Tapi sampai sekarang, kabar anginnya seakan menghilang. Terbang entah kemana. Selanjutnya ada maskapai swasta Adam Air yang sempat melayani penerbangan domestik hingga ke 20 kota dan layanan internasional ke Penang dan Singapura. Didirikan pada tanggal 21 November 2002. Namun sayang maskapai ini harus tutup buku di usianya yang baru berusia 6 tahun pada tanggal 21 Maret 2008. Ya gimana nggak tutup, dalam waktu 6 tahun maskapai ini telah mengalami 4 kali insiden dan kecelakaan. Selain banyaknya insiden yang terjadi, alasan dibekukannya Adam Air ini karena ditemukannya beberapa suku cadang pesawat yang ternyata nggak punya dokumen kelayakan. Dan perawatan pelaksanaan pesawat yang dilakukan Departemen Teknik disebut-sebut tidak dilakukan sesuai Company Maintenance Manual dan program. Oh, pantesan aja ya. Untung dulu aku nggak pernah naik pesawat ini. Oke, next ada Mandala Airlines yang pertama kali didirikan pada tanggal 17 April 1969. Dulu, maskapai ini laris karena dianggap memiliki tarif penerbangan yang cukup rendah dibanding maskapai lain. Mandala pernah bangkrut di tahun 2011, namun kemudian berusaha bangkit setelah investor dari Singapura masuk dan perusahaan memutuskan untuk mengganti nama menjadi Tiger Air Mandala. Sayangnya setelah bangkit kurang lebih 3 tahun, maskapai ini jatuh lagi. Pada tanggal 9 Desember 2014, Tiger Air Mandala mengajukan permohonan pilot karena udah gak sanggup menjalankan operasional perusahaan akibat hutang kepada pemegang saham yang udah mencapai 1,5 triliun rupiah dan kepada kreditor lain sebanyak 7 miliar rupiah. Gila gak tuh? Aku utang 100 ribu sama temen aja bisa bikin susah tidur. Gimana kalau utang triliunan ya? Baik, mari kita beralih ke maskapai Batavia Air. Kalau ini juga nggak kalah populer ya dulunya. Batavia Air mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2002 dengan modal sebuah pesawat Fokker F-28 dan 2 buah Boeing 737-200 yang kemudian berkembang hingga memiliki total 33 buah pesawat. Seiring perkembangan, maskapai ini juga pernah mengalami insiden teknis hingga 8 kali, seperti serpihan sayap lepas, kerusakan alat navigasi, hingga tergelincir pada saat mendarat meski nggak pernah menelan korban jiwa. Alhasil, maskapai ini kemudian menjadi primadona karena disebut-sebut sebagai maskapai zero accident. Namun sayang seribu sayang, pada tahun 2013, Batavia Air harus berhenti karena terlilit tumpukan hutang dan hanya punya margin bersih sebesar 0,8% pada tahun 2011. Pesawat yang dimiliki Batavia Air juga rata-rata udah berumur 15-20 tahun, sehingga menyedot bahan bakar cukup besar dengan biaya perawatan yang tinggi karena udah tua. Wah, padahal dulu ini favorit aku juga loh karena murah meriah.
Terus nih, ada Burak Indonesia Airlines, sebuah maskapai penerbangan swasta Indonesia yang udah ada sejak zaman Orde Baru, tepatnya pada tahun 1970. Maskapai ini didirikan oleh seorang pengusaha kayu di Kalimantan. Maskapai ini disebut-sebut yang berhasil mendaratkan pesawat di lapangan rumput di Balikpapan untuk pertama kalinya loh. Nah, Burak Indonesia Airlines juga menarik perhatian publik karena yang pertama mempekerjakan penerbang perempuan, termasuk Lokawati Nakagawa dan Indah Yuliani Martono alias Cipluk. Namun, akibat krisis finansial moneter di tahun 1997 dan setelah pendiri Burak Indonesia Airlines ini meninggal, maskapai ini pun kemudian harus berhenti beroperasi karena dinyatakan bangkrut pada tahun 2005. Ya, namanya juga bisnis, nasibnya siapa yang tahu? Ada juga nih Bob Gengs, Linus Airways, maskapai yang mungkin namanya baru kamu dengar pertama kali. Soalnya, maskapai ini cuman melayani penerbangan hanya ke Pekanbaru, Medan, Semarang, Palembang, Batam, dan Bandung. Nah, Linus sendiri adalah kependekan dari Lintasan Nusantara yang berdiri sejak 1 Juni 2004. Namun, hanya dalam 5 tahun kemudian harus jatuh karena kesulitan likuiditas alias kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Alhasil, sejak tanggal 27 April 2009, layanan maskapai ini tidak lagi berjalan. Ada yang udah pernah coba nggak sih Linus Airways ini? Tulis di kolom komentar ya! Berbeda dengan yang dialami sama Star Air yang berdiri sejak tahun 2008, maskapai ini nggak pernah terdengar mengalami bangkrut, tapi tiba-tiba berhenti beroperasi gitu aja. Padahal banyak loh orang yang menyatakan bahwa pelayanan Star Air ini terbilang cukup baik dan makanannya dikenal enak-enak. Usut punya usut, Agus Pambagio sebagai pemerhati kebijakan publik dan konsumen menyatakan diduga bahwa ada praktek jual beli lisensi yang dilakukan oleh pihak Star Air. Hal itu dikhawatirkan bakal menimbulkan efek domino kepada maskapai penerbangan lainnya. Alhasil, pemerintah pun mencabut lisensinya pada tahun 2008 lalu. Hiks, padahal dulu suka banget loh sama slogannya, "You are our star." Dan yang terakhir nih Pop Gengs, ada Sempati Air milik sahabat dan keluarga Bapak Soeharto yang berdiri sejak Desember 1968. Dulu, Sempati Air ini dikenal berkat banyaknya promosi tiket serta pelayanan penerbangan kelas 1. Moto Sempati Air juga sempat populer, yaitu aman, cepat, dan murah. Namun belakangan terjadi kesalahan manajemen lalu diperparah oleh krisis moneter dan ketidakstabilan politik. Dan akhirnya maskapai ini juga ikut tutup buku pada Mei 1998. Dan banyak sih yang curiga maskapai ini adalah salah satu hasil korupsi Presiden Soeharto dulunya.